Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari program linear. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah program linear dari soal cerita. Nanti dia misalkan disuruh menentukan nilai keuntungan atau nilai maksimum atau lagi nilai minimum. Nah, kita mulai dari nomor 1. Dari nomor 1 soalnya Pak Sultan membeli kue jenis 1 dengan harga per buah 500 dan kue 2 dengan harga 400 per buah. Keranjang yang miliki tidak dapat memuat lebih dari 300 dan uang yang dipunyai sebagai modal hanya 140.000. Jika kue tersebut dijual kembali dengan mengambil untung masing-masing 100 per buah, keuntungan maksimumnya. Jadi gimana cara kerjanya? Yang pertama, cara kerjakannya kita buat dulu tabel ya. Tabelnya untuk membantu menentukan persamaannya. Jadi tabelnya kira-kira gini. Di sini variabel. Terus nanti kita butuh X apa, terus butuh Y apa. Nah, di sini kita buat totalnya. Nah, variabel yang pertama yang dibahas di soal itu Pak Sultan membeli kue jenis 1 dengan harga 500, kue jenis 2 harganya 400. Nah, di sini kita buat X-nya itu kue jenis 1, Y-nya kue jenis 2. Jadi X-nya nanti kue jenis 1. Saya buat kue 1 aja. Y-nya kue 2. Nah, variabel apa yang dibahas di soal tadi tentang harga. Jadi saya buat variabelnya harganya. Harga kue 1 tadi 500. Harga kue 2 tadi 400 rupiah. Nah, totalnya berapa? Totalnya kita lihat di soal. Modalnya 140.000. Berarti kita buat total atau jumlah 140.000. Nah, itu pembahasan yang pertama. Terus yang berikutnya, variabel yang kedua dia bahas tentang keranjang yang ia miliki tidak dapat memuat lebih dari 300. Berarti keranjangnya nggak boleh lebih dari 300. Nah, variabelnya apa? Kita buat aja di sini banyak keranjang. Berarti banyak keranjang untuk X, untuk Y nanti 300. Di sini 300. Nah, habis ini kita susun langsung persamaannya. Berarti nanti kira-kira 500X tambah 400Y sama dengan 140.000. Supaya menyederhanakan kita coret 20 di sini, 20 di sini, 20 di sini. Jadinya nanti gini. Jadi persamaan model matematikanya 5X tambah 4Y dari sini 5X tambah 4Y sama dengan nanti 1400. Satu lagi X tambah Y 300. Nah, kita butuh di sini lebih besar apa lebih kecil? Di sini lebih besar apa lebih kecil? Nah, kita lihat yang pertama tadi 140.000 untuk yang di sini. Nah, kalau kita punya modal 140.000, tanda yang kita pakai itu lebih kecil atau sama dengan. Kenapa lebih kecil atau sama dengan? Kenapa bukan lebih besar atau sama dengan? Jadi dua pilihannya, ini atau yang ini. Nah, kalau lebih kecil atau sama dengan, modal saya misalnya 140.000, saya bisa pakai kurang dari 140.000 atau pas, tanda sangat sama dengannya. Bisa pas 140.000, bisa kurang 140.000. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan, lebih besar, misalnya 150.000, artinya saya harus pinjam uang lagi. Jadi padahal modal atau di kantong saya itu hanya 140.000. Jadi yang kita pakai lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Nah, lanjut model yang ini pertidaksamaannya X tambah Y sama dengan 300. Di sini di keterangannya dikasih tahu keranjang ia miliki tidak dapat memuat lebih dari 300. Berarti nggak boleh lebih dari 300. Oke, nggak boleh lebih dari 300. Artinya kita pas 300 atau di bawah 300. Berarti tandanya sama dengan yang tadi, lebih kecil
atau sama dengan. Nah, di sini ada lagi kue tersebut dijual kembali mengambil keuntungan masing-masing jenis Rp100. Berarti keuntungan itu nanti kita masukkan fungsi objektif. Kadang simbolnya Z, kadang juga fxy, sama aja. Nah, berarti kalau masing-masing 100 jadi 100x tambah 100y. Nah, selanjutnya setelah kita buat persamaan atau model matematikanya, kita lanjut membuat grafiknya atau gambarnya. Selanjutnya dari persamaan ini kita mau buat gambarnya atau grafiknya. Caranya gimana? Kita buat di sini. Nah, di sini tadi persamaannya ada 2. Berarti nanti grafiknya kita gabungin jadi 2 garis. Jadi misalnya gini. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, persamaannya tadi 5x tambah 4y lebih kecil dari 1400. Nah, misalkan saya buat gini. 5x tambah sama dengan aja ya. Nah, kita mau butuh titik di Y ini berapa sama titik di X ini berapa. Caranya gini. Caranya saya mau cari Y, berarti X nya saya tutup gini. Nah, berarti tinggal 4Y sama dengan 1400. Berarti Y sama dengan 1400 dibagi 4. Dibagi 4 berarti 350. Berarti Y nya 350. Oke, nah itu Y. Sekarang saya mau butuh di X, berarti tutup Y nya yang ini. Nah, kalau mau tutup 5x sama dengan 1400. X sama dengan 1400 dibagi 5. Dibagi 5 berarti hasilnya 280. Nah, di sini 280. Itu yang pertama. Yang kedua, X tambah Y 300. Oh, tadi yang ini kita tarik garis dulu. Nah, tarik garis. Arsirnya ke bawah, nanti ingat arsirnya ke bawah. Nah, yang kedua, X tambah Y sama dengan 300. Mau cari Y berarti tutup X nya. Berarti Y sama dengan 300 kira-kira di sini. Mau cari X di sini berarti tutup Y nya. X sama dengan 300. Tarik garisnya. Nah, karena sama-sama lebih kecil dua-duanya, arsirannya ke dalam. Nah, itu langkahnya yang selesai. Langkah yang kedua. Tadi langkah pertama kamu buat tabelnya, bentuk buat persamaannya. Dari persamaan buat gambar. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga, kita tentukan titik pojok. Titik pojok, titik-titik yang kena arsir yang di pojok-pojoknya. Yang ini. Ini titik yang pertama yang kena arsir ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Gak apa-apa kebalik. Oke. Nah, titik yang pertama ini berapa koma berapa? Titik yang pertama ini 0,0. Titik yang kedua 280,0. Titik yang ketiga saya nggak tahu. Nanti hasilnya harus kita eliminasi sesuai materi yang kemarin. Titik yang keempat 0,300. Nah, sekarang masalahnya titik yang ini kita nggak tahu. Nah, ini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau eliminasi berarti ini saya misalkan kali 1, ini kali 5 supaya sama-sama 5 depannya. Nah, kali 1 berarti tetap semuanya 5x tambah 4y sama dengan 1400 kali 5 berarti 5x tambah 5y sama dengan 1500. Kita kurang, kalau ini habis atau 0 berarti ini min y sama dengan min 100, y nya 100. Nah, otomatis karena kita udah terbiasa hitung x tambah y sama dengan 300, y nya 100, berarti x nya berapa? 200. Nah, berarti 200,100, x nya 200, y nya 100, 200,100. Nah, udah dapat titik-titiknya. Sekarang kita masukin tabel. Misalnya ini titik tadi.
titik. Tadi yang pertama 0,0. Yang kedua 280,0. Yang ketiga 200,100. Nih, yang keempat 0,300. Nah, sekarang fungsi objektifnya atau fungsi untuk menentukan maksimum minimumnya ini 100x tambah 100y. Nah, berarti di sini 100x 100y. Nah, di sini nanti totalnya berapa? Total. Nah, 100x artinya kita kali yang depan-depan. Berarti 100 kali 0 280 tambahin 0-nya 2 jadi 28.000. 100 kali 200 itu 20.000. Ini 0 terus 100y berarti kali yang belakang-belakangnya 0 0 10.000. Ini 30.000. Selanjutnya kita total. Berarti kalau kita total ini 0 ini 280.000, ini 30.000, ini 30.000. Jadi tadi pertanyaannya keuntungan maksimum. Jadi maksimumnya nanti 30.000. Paling maksimum bisa yang ini, bisa ini, sama-sama 30.000. Jadi sekitar kalau misalnya ini tadi soalnya nanti jawabannya 30.000 atau C. Oke, demikian penjelasan tentang materi program linear. Berikutnya nanti kita jelaskan di soal berikutnya. Terima kasih.